mulai perkuliahan basis data lanjut pada hari ini, itu terkait dengan materi indexing. Jadi jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung bisa ditanyakan. Materi kita yaitu tentang indexing, indeks. Nah, jadi indeksnya, ya kalau indeks itu berarti ya struktur datanya istilahnya, sedangkan indexing prosesnya ya. Jadi bagaimana indeks itu dilakukan ya. Jadi proses indeks itu dilakukan, itu yang disebut dengan indexing. Adakah Ibu mau nanya, Bu, yang bagian ini kan Ibu bilang proses transfer data dalam bentuk blok merupakan operasi yang lambat. Itu ada nggak, Bu, cara untuk mempercepat prosesnya, Bu? Itulah dengan indexing. Jadi kan perpindahannya ya, saya udah beberapa kali juga sudah menjelaskan di materi tentang storage, juga tentang buffer, juga tentang file organization. Nah, itu semuanya terkait erat bagaimana caranya supaya data itu bisa menjadi lebih cepat diakses ya. Kenapa? Karena kan data kita simpan di secondary storage kan. Ya memang sekarang ini laptop ada yang menggunakan SSD yang jelas lebih cepat. Namun server kan umumnya masih pakai secondary storage seperti hard disk ya, seperti yang namanya database kita kan biasanya kita simpan di server. Nah, kalau server kan umumnya masih menggunakan hard disk biasa. Nah, jadi jika menggunakan hard disk biasa, maknanya proses perpindahannya itu ya, jadi kan dia berputar berarti seperti CD atau DVD kan, jadi kan dia ada alur-alurnya yang kita sebut dia sebagai track. Nah, antar setiap alur tadi ada sektor dan berapa banyak nanti data per sektor yang akan kita pindahkan, itulah yang kita sebut dia sebagai blok. Nah, proses perpindahannya tadi ya, nah ini di bagian mana ini dia kalau nggak salah ya. Nah, proses perpindahannya yang dari bentuk ini kan, nah ini kan disknya ya, disknya piringan-piringannya, kemudian kita bagi per sektor, kemudian data yang dipindahkan, data itu kan disimpan berarti di sini. Nah, disimpan di semua alurnya ini. Nah, data yang akan dipindahkan per blok, ya. Nah, jadi blok-blok tadi, kenapa dikatakan mana tadi? Ada bagian mana ya dikatakan bahwa prosesnya itu lambat? Mana ya? Di mana tadi yang mana? Saya di awal-awal, Bu. Ya, di awal. Tapi kayaknya nggak tertulis ya, sepertinya hanya penjelasan saya aja. Nah, jadi memang proses perpindahan di bloknya ini itu sangat lambat. Kenapa sangat lambat? Karena terkait juga dari bentuk fisikal daripada hard disk. Ya kan, jadi bentuk fisikal daripada disk ini kan, jadi ini seperti apa nih namanya nih, gagangnya ini. Nah, gagang daripada hard disk yang akan ada lengannya. Jadi ini adalah lengannya dan ujungnya, di bagian ujung itu nanti akan ada headnya, ya, ada bagian headnya. Nah, bagian
proses lengannya itu ya, jadi lengannya itu kan kita mencari. Nah, jadi setiap data yang ingin kita pindahkan, yang ingin kita akses itu kan lengannya itu akan berpindah-pindah. Di mana data tadi tersimpan? Dia akan mencari di mana data tersebut disimpan. Nah, sesudah dia cari kan diambil datanya. Nah, kenapa di sini dikatakan sebagai magnetic disk? Karena proses perpindahannya itu secara magnetis. Ya, kalau nggak salah saya ada berikan juga contoh videonya ya, bagaimana proses perpindahannya. Jadi secara magnetis. Jadi data itu ya berpindah. Jadi ada magnet di armnya, juga ada magnetnya. Nah, proses pemindahan lengan tadi antar satu blok ya, antar satu tempat dengan tempat yang lain itu sangat memakan waktu ya. Jadi waktu yang diperlukan itu sangat banyak. Oke, nah itu baru proses mencarinya dulu ya, proses pemindahkan lengan daripada suatu disk ini yang memerlukan waktu. Nah, sesudah ketemu, proses untuk diambil data tersebut, ya, kemudian data-data tersebut kita katakan sebagai blok, ya. Nah, diambil datanya, nah itu juga memerlukan waktu yang lama. Nah, jadi blok tadi, ya, kenapa harus kita perkenalkan yang namanya buffer management minggu lalu? Karena terkait dengan data yang udah kita ambil, bagaimana caranya supaya bisa lebih cepat diproses. Nah, sehingga data tersebut kita simpanlah di buffer. Ya, kenapa perlu disimpan di buffer? Karena buffer ini letaknya kan di main memory. Nah, antara main memory dengan CPU, ya, kecepatannya masih jauh lebih cepat CPU. Tapi intinya buffer yang ada di main memory ini kecepatannya masih bisa menyamai lah ya. Ya, jadi tidak terlalu lambat sekali jika dibandingkan dengan CPU ini mengakses langsung ke hard disknya. Nah, sehingga kenapa dikatakan bahwa proses pencarian di dalam hard disk ini lambat ya. Kenapa lambat ya? Karena memang hard disk itu sudah didesain seperti itu ya. Siapa tahu nanti di masa akan datang SSD itu semakin lama semakin murah ya, sehingga server nanti umumnya menggunakan SSD, ya itu udah lain ceritanya. Tapi yang ini kita ceritakan pada kasus sekarang ini ya, di mana kondisi umumnya data itu disimpan pada piringan ya, atau disk atau istilahnya secondary storage ya. Jadi memang karena kita menentukan waktunya ini kan, yang namanya sesuatu apapun itu ceritanya kan kita biasanya mau yang cepat ya kan. Jadi faktor waktu itu sangat menentukan sekali. Kan kita nggak mau hanya sekedar mengambil 1 atau 2 baris record aja, tapi kita perlu menunggu 10 menit dulu untuk mendapatkan datanya. Nah, kan kita nggak mau seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga tugas di BMS lah yang dengan adanya layer-layer yang saya sudah jelaskan minggu lalu, ya, dengan adanya layer-layer tersebutlah dia melakukan di BMS, di BMS ini melakukan proses tadi, sehingga bagaimana caranya data yang diinginkan oleh programmer kah atau oleh pengguna itu bisa cepat didapatkan ya. Nah, salah satu layer, nah minggu lalu yang kita bahas kan yang layer kedua ini ya, kalau nggak salah buffer ya, dan file organization. Nah, sekarang sebetulnya layer berikutnya yaitu terkait dengan indexing. Nah, indexing. Jadi ini udah layer di atasnya lagi. Bagaimana caranya data yang diambil kemudian disimpan di buffer itu menjadi lebih cepat.
ya bisa menjadi lebih cepat proses aksesnya. Dengan catatan apa? Ya berarti nggak usah banyak-banyak data yang kita ambil. Kita ambil seperlunya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, udah saya jelaskan bahwa jika kita tidak menggunakan indexing, maknanya semua data tersebut kita harus baca satu persatu setiap recordnya. Tapi jika menggunakan indeks, ya jika menggunakan indeks, maknanya kita cek dulu di indeksnya itu pada bagian mana, ya. Nah, kemudian kalau kita udah tahu di indeksnya itu bagian mana, alamatnya di mana, nah alamatnya tadi langsung kita gunakan untuk mencari record data yang kita perlukan. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Nah, berarti Bu, kalau komputer-komputer dulu kayak mana Bu? Lama ya Bu untuk mendapatkan sebuah record data tuh? komputer dulu yang dimaksud komputer yang seperti apa? Storage apa yang digunakan? Gimana ya Bu? Ya, Apakah pokoknya yang zaman dahulu komputernya bisa sebesar ruangan? Ya, itu jelas lama sekali, apalagi waktu itu memang sistem belum terkoneksi secara jaringan. Ya, memang kalau awal mulanya komputer ya mungkin memang belum didesain untuk apa namanya penggunaannya secara sharing ya atau jaringan gitu. Nah, tapi kalau sekarang yang namanya internet itu sudah tersedia, apapun itu bisa kita akses ya. Jadi maknanya ya gimana caranya proses data itu bisa didapatkan menjadi lebih cepat. Nah, jadi gimana caranya? Jadi berbagai macam cara sebetulnya dilakukan gimana supaya data tadi bisa kita dapatkan menjadi lebih cepat. Nah, mungkin kalau sekarang baru data teks, mungkin kalau akan datang orang sudah berpikir gimana caranya data-data seperti image misalnya itu bisa diproses menjadi lebih cepat lagi. Ya kan? Malah sekarang kan sudah mulai juga kan image processing itu sudah dipakai di banyak tempat juga. Ya kalau komputer dulu ya lama ya tergantung kan yang namanya spesifikasi komputer itu kan semakin lama semakin apa namanya ya semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin besar. Memang itu dia. Jadi apa namanya dari sisi teknologi memang seperti itu. Ya kalau misalnya kalian ada yang bekerja di apa namanya ya perusahaan manufaktur misalnya, ya itu memang gimana caranya semakin bagus kan? Nah, tujuan orang kan seperti itu. Ya kalau memang dari sisi memori berarti gimana caranya semakin cepat. Gimana caranya dengan semakin cepat ukurannya juga menjadi semakin besar. Kan itu tujuannya kan? Nah, jadi pada di BMS juga seperti itu. Bagaimana caranya proses perpindahan datanya itu menjadi lebih efisien. Jadi diatur. Nah, diatur di dalam setiap layer tadi.